Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma' fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pembelajaran dan pembahasan kita dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan kepada guru-guru kita, pada ustadz-ustadz kita, kepada ulama-ulama Islam. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan ilmunya. Kita khususkan juga kepada pengarang kitab Ghaya wa Taqrib dan juga pengarang kitab Imta'ul Asma'. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan manfaat atas ilmu yang akan kita pelajari ini. Ala dina salihah wa kulli niyatin thayyibah naqa ummal furqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil walidayya bismillah amin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas rukun-rukun haji, dan juga telah kita jelaskan bahwa dalam rangkaian ibadah haji ada rukun haji dan ada wajib haji. Ini yang membedakan antara ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena di ibadah-ibadah yang lain tidak ada pembedaan antara rukun dengan wajib. Nah, sedangkan dalam haji ada perbedaan antara rukun dengan wajib. Rukun apabila ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan hal lain. Sedangkan wajib haji, di dalam wajib haji itu sesuatu yang harus dilakukan. Namun apabila ditinggalkan bisa diganti dengan dam. Nah, ini yang membedakan antara ibadah haji dengan ibadah yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada rukun umrah. Kita sebutkan sebelumnya, ya, kita telah membahas sebelumnya bahwa rukun haji itu ada 4 yang disebutkan oleh penulis atau pengarang kitab Ghaya wa Taqrib. Nah, sedangkan menurut pendapat mu'tamad atau pendapat yang kuat, yang sudah dikuatkan dalam mazhab Asy-Syafi'i, rukun haji itu selain 4 yang disebutkan oleh penulis Ghaya wa Taqrib, ada satu lagi yaitu al-halqu. Nah, oleh penulis Ghaya wa Taqrib, al-halqu atau memotong rambut setelah selesainya lempar jumroh di hari ke 10 bulan Zulhijjah, tanggal 10 bulan Zulhijjah, di malamnya atau malam bulan tanggal 10 bulan Zulhijjah, itu al-halqu di situ dimasukkan kategori wajib haji. Nah, sedangkan menurut pendapat mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, al-halqu masuk kategori rukun haji. Nah, jadi di pendapat mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, rukun haji itu ada 5. Yang pertama adalah ihram, kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima adalah al-halqu. Nah, berikutnya kita masuk pada rukun umrah. Nah, rukun umrah yang pertama sama seperti halnya haji,
Nah, rukun umroh yang pertama adalah ihram. Jadi kalau mau haji atau umroh, di rukun pertama sama, yaitu ihram. Nah, sunnahnya juga sama seperti halnya di haji. Jadi menjelang ihram kita disunnahkan untuk bersuci, membersihkan semua badan, memotong bulu-bulu yang disunnahkan untuk dipotong. Kemudian kita mandi, bebersih, memakai wangi-wangian di badan kita, kemudian ganti baju dengan baju ihram. Nah, kemudian saat ihram, setelah mandi tersebut kita disunnahkan untuk sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ihram. Setelah itu kemudian meniatkan umroh kita. Niatkan umroh kita. Nah, yang membedakan antara haji dengan umroh berkaitan dengan ihram ini, bahwa dalam haji, ihram hanya dibolehkan di bulan-bulan haji, yaitu di bulan dari mulai bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, kalau ada orang berihram haji di selain 3 bulan ini, maka otomatis niat ihramnya menjadi niat ihram umroh. Nah, lain halnya dengan umroh. Umroh itu ihramnya boleh di semua bulan, tidak harus di bulan haji. Jadi di bulan apa saja boleh berihram umroh. Nah, karena waktu pelaksanaan umroh tidak dibatasi pada bulan-bulan tertentu. Dan ihram umroh ataupun haji wajib dilakukan dari miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tawaf. Nah, ini sama tawaf. Tawaf di Ka'bah. Kemudian yang ketiga yaitu sa'i. Ya, sa'i dari Safa ke Mina sampai 7 kali yang berakhir di dari Safa ke Marwah sampai 7 kali yang berakhir di Marwah. Nah, yang keempat yaitu al-halqu, memotong rambut atau taksir. Boleh halqu itu memotong sampai botak. Kemudian yang lainnya bisa juga menggunakan taksir, memendekkan rambut. Jadi rukun umroh, kalau yang ditulis oleh penulis di sini, oleh mu'allif kitab Taqriyah wa Taqrib, itu hanya 3, ya, yaitu ihram, kemudian tawaf, yang ketiga sa'i. Nah, sebagaimana juga di haji, ya, pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, al-halqu, memotong rambut itu dianggap sebagai rukun. Nah, maka di sini juga pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i bahwa memotong rambut tahallul itu dianggap sebagai rukun umroh juga. Sedangkan menurut mu'alif Ghaya wa Taqrib, tahallul atau al-halqu itu dianggap bukan sebagai rukun umroh. Nah, ini yang membedakan. Jadi pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, di rukun haji ditambah 1 menjadi 5, kemudian rukun umroh ditambah 1 menjadi 4, yang awalnya 3. Nah, kenapa kok bisa beda antara pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i dengan yang ditulis oleh penulis Ghaya wa Taqrib? Padahal penulis Ghaya wa Taqrib ini mazhabnya juga Syafi'i. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan perlu diingat bahwasanya Imam Abi Syuja', ya, Imam Abi Syuja' penulis Ghaya wa Taqrib itu hidup sebelum masanya Imam An-Nawawi. Nah, sebelum masa Imam Nawawi. Dan
pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad, ya, pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad yang dikuatkan dan pendapatnya sudah diseleksi antara yang kuat dengan yang tidak kuat, itu baru ada setelah masanya Imam An-Nawawi, karena beliaulah yang menyeleksi pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Beliau yang menyeleksi apakah ini yang sesuai dengan kaidahnya Imam Asy-Syafi'i dan mana yang tidak sesuai. Nah, itu yang menyeleksi adalah Imam An-Nawawi. Maka wajar ditemui di kitab-kitab yang sebelum masanya Imam An-Nawawi ada pendapat yang bukan pendapat muktamad tapi disebutkan dalam kitab tersebut. Maka ketika membaca kitab tersebut kita harus merujuk kepada pendapat yang telah diseleksi oleh dan telah dipilih oleh Imam An-Nawawi. Nah, seperti contohnya di sini di rukun haji dan rukun umrah ini sama-sama ditambah satu rukun, yaitu al-halqu atau tahallul, potong rambut. Nah, meskipun di pendapat Imam Abi Syuja tahallul tidak dimasukkan ke rukun, tapi beliau tetap tidak menganggap itu sunnah. Dia tidak menganggap itu tidak wajib. Jadi beliau tetap menganggap al-halqu atau tahallul itu wajib, tapi dia tidak dimasukkan ke rukun. Artinya bisa saja seorang itu, menurut Imam Abi Syuja, bisa saja seorang itu tidak motong rambut tapi harus bayar dam. Nah, tapi kalau menurut pendapat muktamad harus potong rambut. Kalau tidak potong rambut maka belum sah, ya, haji atau umrohnya. Nah, di ini apa? Umroh hanya ihram, kemudian tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini. Kemudian berikutnya wajibatul haji ghairul arkan salah satu asyana. Ini juga wajib haji. Kita berikutnya masuk ke dalam pembahasan wajib haji. Nah, wajib haji ini lain dari rukun. Jadi wajib haji ini bukan rukun haji. Sebagaimana kami sebutkan di awal tadi, yang membedakan bahwa rukun haji kalau ditinggalkan maka tidak bisa digantikan dengan dam. Sedangkan wajib haji kalau ditinggalkan bisa digantikan dengan dam. Nah, di sini Imam Abi Syuja hanya menyebutkan 3 wajib haji. Dan itu pun ada satu yang kita masukkan tadi ke rukun haji. Ya, kita bahas dulu satu persatu. Nah, yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Nah, jadi ini yang membedakan bahwa ihram itu rukun haji, tapi ihramnya dari miqat adalah wajib haji. Maka bisa saja orang berihram dari selain miqatnya, tapi dia harus bayar dam, terkena dam. Nah, ada hal yang tidak sempurna dari ibadah haji atau umrohnya. Nah, jadi ihram dari miqat, mengambil ihram niat dari miqat. Nah, miqatnya adalah kalau Ahlul Madinah itu miqatnya dari Dzul Hulaifah atau sekarang menjadi Bir Ali, di Bir Ali. Kemudian Ahlul Yaman dan orang-orang Indonesia itu dari Yalamlam. Kemudian Ahlul Najd dari Dzulqarnain, ya, dari Dzulqarnain. Atau Qarnul Manazil, maaf. Dari Qarnul Manazil itu Ahlul Najd. Kemudian orang-orang dari Syam itu daerah Suriah, Yordan, ya, itu dari daerah Juhfah namanya, Juhfah. Nah, itu ihramnya dari sana. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tempat tinggalnya lebih dekat ke Mekah dibandingkan dari miqat ini? Kan miqat itu kan jauh. Nah, kalau ada misalkan orang miqatnya di sini, dia tinggalnya di sini, Mekah di sini. Nah, bagaimana? Maka orang-orang semacam ini miqatnya dari rumahnya saja, tidak harus ke tempat miqat yang ditentukan oleh Rasulullah tadi. Jadi miqat ini hanya bagi orang yang berada di luar jangkauan dari miqat tersebut. Ya, jangkauan dari jauh dari
lebih jauh dibandingkan tempat-tempat mikot tadi. Nah, adapun yang tidak melewati mikot, jalannya tidak melewati mikot, misalkan orang Jeddah, maka mikotnya dari rumahnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan orang Mekah? Nah, orang Mekah hajinya mereka itu mikotnya dari rumah masing-masing. Hajinya mereka orang Mekah itu mikotnya dari rumah masing-masing. Nah, sedangkan umrahnya umrah ahlul Mekah itu mikotnya, kalau umroh mereka harus keluar dari Mekah, tempat terdekat di luar tanah haram Mekah. Kalau sekarang mungkin bisa dari Masjid Aisyah, itu yang terdekat. Atau bisa juga ke Ji'ronah, terserah, bebas. Pokoknya harus keluar dari tanah haram Mekah. Sebab dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, seseorang itu harus menginjakkan dua tanah ya, tanah halal dan tanah haram. Tanah halal dan tanah haram. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang dia tidak mikot dari tempat mikotnya, tapi mikot dari rumah? Misalkan orang Indonesia, dia mikot dari rumah, boleh. Dari bandara Soekarno-Hatta, boleh. Jadi mikot itu adalah batas terakhir seseorang untuk berniat sebelum dia masuk ke tanah haram. Nah, kalau misalkan jauh sebelum mikot dia sudah berihram, nggak masalah. Misalkan tahan larangan ihram itu tadi. Seperti tidak pakai pakaian yang menjahit dan sebagainya, pakai wangi-wangian dan sebagainya. Nah, itu kalau dia tahan nggak masalah. Jadi itu adalah minimalnya dia mengambil ihram itu di mikot. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau ada orang yang dia sudah berada di dalam tanah haram ketika ibadah haji? Nah, dia sudah ada di tanah haram sebulan atau 2 bulan sebelumnya, karena sebelumnya dia sempat umroh. Nah, yang semacam ini maka orang tersebut niat ihramnya sama seperti ahlu Mekah, dari dalam kota Mekah, sama seperti ahlu Mekah. Ya, ihram minal miqat. Kemudian berikutnya ramyul jimar as-salas. Nah, melempar jumroh yang tiga-tiganya. Nah, lempar jumroh di sini tidak hanya sekali ya. Jadi itu dari tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, jadi selain di hari Idul Adha, juga di hari-hari tasyrik. Nah, itu wajib juga sama. Nah, cuman bedanya kalau di hari Idul Adha itu cuma sekali, yang di Jumroh Aqobah. Kemudian di tanggal 11 itu 3 kali, yang Sugro, Wusto, Aqobah. Nah, jadi yang tiga-tiganya dilempar. Kemudian tanggal 12 juga tiga-tiganya. Jadi kalau tanggal 10 itu hanya yang Aqobah saja. Nah, kalau yang 11, 12, 13 itu tiga-tiganya. Ini di lempar jumroh itu termasuk hal yang wajib haji yang harus dilakukan. Kalau misalkan ada yang ditinggalkan maka kena dam. Nah, lempar jumroh ini boleh diwakilkan oleh orang lain. Boleh diwakilkan orang lain. Misalkan ada orang sepuh, kemudian dia tidak bisa jalan kaki jauh untuk melakukan lempar jumroh, bisa diwakilkan ke orang lain. Atau boleh juga lempar jumroh itu di jamak takhir, dikumpulkan di hari akhir, di hari terakhirnya tanggal 13. Nah, itu boleh. Boleh juga. Nah, ini lempar jumroh ini waktunya fleksibel, nah, asalkan tidak melewati hari terakhir, hari tasyrik. Hari tasyrik terakhir berarti menjelang maghrib tanggal 13-nya. Kalau sudah lewat itu maka sudah ketinggalan masa lempar jumroh dan harus membayar dam. Nah, yang ketiga al-halqu. Nah, al-halqu ini disebutkan oleh muallif wa takrib di dalam wajib haji. Padahal ini adalah rukun haji kalau mendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Nah, jadi tadi masih ada 2. Nah, yang ketiga, nah ini yang tidak ada
disebutkan oleh mu'alif kitab, ya, bahwa ada wajib haji yang oleh beliau dimasukkan ke dalam sunnah haji. Padahal itu kalau pendapat muktamad masuknya wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Jadi yang ketiga itu mabit di Muzdalifah. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Kemudian yang kedua lempar jumroh di hari-hari tasyrik. Kemudian yang ketiga mabit di Muzdalifah. Kapan mabit di Muzdalifah? Jadi orang-orang yang sedang ibadah haji setelah mereka wukuf di Arafah, nah maghribnya itu menuju ke arah Muzdalifah. Nah di Muzdalifah apa yang dilakukan? Nah, yang diajarkan Rasulullah SAW di Muzdalifah itu melakukan sholat maghrib dan isya, maghrib dan isya dengan jamaah akhir. Maghrib dan isya dengan jamaah akhir. Kemudian di sana mencari batu, ya, batu yang akan digunakan nanti untuk lempar jumroh di hari-hari tasyrik. Nah, misalkan kita mau nafar awal, berarti kan ngelemparnya 7 kali, ya kan? Karena di hari tanggal 10-nya sekali, 11-nya 3 kali, 12-nya 3 kali, berarti 7 kali. 7 sekali lempar 7 kali. 7 kali, sekali kelemparnya 7 kali, berarti 7 kali 7, 49. Jadi 49 batu. Lebihkan lah. Lebihkan 4 atau 5. Karena khawatir nanti misalkan ada lemparan yang meleset. Atau genapkan jadi 60, nggak masalah. Atau lebih. Lebih baik lebih. Kemudian, nah, di sana di Muzdalifah, apa yang dilakukan? Wirid dan zikir di Muzdalifah. Buat mabit di sana minimal berapa? Minimal masanya adalah melewati tengah malam meskipun sedikit. Jadi bukan lamanya ya, tapi ketika tengah malam dan lewat sedikit itu harus berada di Muzdalifah meskipun sebentar. Dia harus tengah malam, harus mendapati tengah malam di Muzdalifah. Mendapati tengah malam di Muzdalifah. Tengah malam dihitungnya dari mana? Dari mulai waktu maghrib sampai subuh dibagi 2. Misalkan maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Jam 6 sampai jam 4 itu 10 jam. Ya kan, dibagi 2 berarti 5. Maka jam 6 tambah 5, 6 tambah 5 jam 11. Nah, itu yang sebenarnya tengah malam di situ, jam 11, bukan jam 12 ya. Nah, jadi tengah malamnya itu waktu maghrib dengan waktu subuh dibagi 2. Jadi batas antara maghrib sampai subuh dibagi 2. Jadi misalkan maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Itu kan 10 jam, ya kan? Nah, 10 jam dibagi 2 itu 5 jam. 6 tambah 5 itu jam 11. Maka jam 11 itu adalah tengah malam. Maka harus ada di Muzdalifah lewat jam 11 malam. Meskipun sebentar. Nah, ini mabit di Muzdalifah. Berikutnya mabit di Mina itu juga di sini oleh mu'alif kitab Ghaya wa Takrib dimasukkan ke sunnah haji. Padahal itu kalau pendapat muktamad maksudnya ke wajib haji. Mabit di Mina. Maka harus dilakukan, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal terkena dam. Itu mabit di Mina. Kapan mabit di Mina? Mabit di Mina itu di malam ke-11, malam ke-12. Dan kalau yang mau nafar sani, maka malam ke-13 juga mabit di Mina. Jadi di situ ada pilihan, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Nah, 2 malam atau 3 malam maksudnya. Nah, itu mabit di Mina. Jadi mabit di Mina itu termasuk dari wajib haji. Nah, apa batas minimal mabit di Mina? Apa minimal waktunya itu berapa lama mabit di Mina? Nah, minimal waktunya mabit di Mina tidak sama seperti Muzdalifah. Kalau mabit di Muzdalifah itu tidak ada batas minimal waktu. Pokoknya harus tengah malam ada di Muzdalifah. Nah, itu. Nah, sedangkan sedangkan mabit di Mina itu
yang menjadi patokan, bukan mabitnya tengah malam, lewat tengah malam, bukan. Yang menjadi patokan adalah bahwa mu'dhamul laili. Nah, jadi mu'dhamul laili sebagian besar malam itu harus di Mina. Jadi patokannya bukan tengah malam, tapi sebagian besarnya. Jadi di atas 50%, di atas setengah. Ya, di atas setengahnya malam itu ada di Mina. Hitungannya sama seperti tadi yang kita bahas di Mabit Muzdalifah. Jadi waktu maghrib sampai waktu subuh dibagi dua. Ya kan? Tadi misalkan maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Berarti 10 jam bagi 2, 5 jam. Maka orang itu sah mabit, seorang itu sah mabit di Mina kalau dia berada di Mina di malam hari tadi antara jam 6 sampai jam 4 tadi sampai subuh itu lebih dari 5 jam. Jadi syaratnya harus lebih dari 5 jam. Bukan melewati jam 11 tadi, bukan. Tapi hitungannya harus lebih dari 5 jam dia berada di Mina. Karena yang menjadi patokan kesahannya adalah sebagian besar malamnya harus di Mina. Berarti harus lebih dari 5 jam. Karena masa malamnya itu 10 jam. Berarti harus lebih dari 5 jam berada di Mina. Nah, ini. Kalau di Mabit di Muzdalifah patokannya tengah malam. Nah, harus melewati tengah malam. Nah, jadi setelah tengah malam harus ada berada di lokasi Muzdalifah. Itu kalau Mabit di Muzdalifah. Kalau di Mina patokannya bukan tengah malamnya, tapi sebagian besar malamnya. Jadi lebih dari 50%-nya malam harus berada di Mina. Nah, ini adalah wajib haji. Jadi ada ihram dari mikot, ihramnya ya. Mikotnya ini yang menjadi wajib hajinya. Ihram dari mikotnya. Kalau ihramnya sendiri itu rukun haji. Nah, sedangkan ihram dari mikot ini wajib haji. Yang kedua, lempar jumroh di hari-hari tasyrik. Kemudian yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Yang keempat, mabit di Mina. Mabit di Mina. Ini wajib haji. Maka karena yang ditulis ini ada 3, kemudian 1 telah kita masukkan ke rukun haji, jadi 2, ditambah 2 lagi menjadi 4. Jadi wajib haji menurut pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i itu ada 4, yaitu ihram dari mikot, yang kedua lempar jumroh Aqabah, lempar jumroh dari hari tasyrik, kemudian yang ketiga mabit di Muzdalifah, yang keempat mabit di Mina. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan membahas sunnah-sunnah haji, dan sunnah haji ini amat banyak sekali jumlahnya dan tidak bisa kita sebutkan dalam satu pertemuan. Kalau ada kesempatan mungkin bisa kita jabarkan lebih lanjut. Ini sangat banyak sekali, dan hanya beberapa saja yang disebutkan oleh penulis kitab, dan itu tidak bisa dijelaskan dalam satu pertemuan saja. Nah, kalau kita ada waktu ya bisa lebih, kalau tidak maka kita sebutkan yang memang bisa kita jabarkan di kesempatan berikutnya. Bisa selebihnya bisa dibaca di kitab-kitab yang membahas haji lebih khusus. Nah, jadi karena ini sangat banyak sekali sunnah-sunnah haji. Ya, tadi kita sudah membahas apa wajib haji. Jadi wajib haji itu ada ihram. Nah, dan ada satu lagi yang kami terlupa, bahwa ada satu lagi wajib haji yang tidak disebutkan oleh penulis kitab. Nah, yaitu tawaf wada. Nah, tawaf wada juga termasuk wajib haji yang tidak disebutkan oleh mu'alif kitab. Jadi wajib hajinya madzhab Syafi'i itu ada 5 ya, ada 5, tidak hanya 4, ada 5. Yang pertama yaitu ihram dari mikot, yang kedua
lempar jumroh di hari tasyrik, yang ketiga mabit di Muzdalifah, yang keempat mabit di Mina, yang kelima tawaf wada. Maaf, tadi belum kami sebutkan. Nah, jadi yang kelima adalah tawaf wada. Nah, jadi kalau halulnya dimasukkan ke rukun, kemudian satu lagi tawaf wada. Tawaf wada ini masuk wajib haji juga. Yaitu apa tawaf wada? Tawaf yang dilakukan oleh seorang yang hendak keluar dari kota Madinah, dari kota Makkah, hendak pulang ke kediamannya, itu tawaf wada, dan itu wajib haji. Orang yang tidak melakukan tawaf perpisahan ketika hendak kembali ke kediamannya, ke daerahnya, maka dia wajib membayar dam. Kecuali kalau dia kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram kemudian melakukan tawaf, maka tidak terkena kewajiban bayar dam. Jadi ada 5 ya wajib haji, dan ini juga tidak hanya berlaku bagi orang yang haji, tapi juga semua orang yang ada di Mekah dan ingin kembali ke daerahnya itu diharuskan melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Jadi tawaf perpisahan itu tidak hanya di umroh, tidak hanya di haji, tapi juga di umroh. Jadi wajibnya haji ini di sini ada ihram dari mikot, lempar jumroh, yang 3, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Ada 5. Ada 5 wajib haji. Ya, 5 wajib haji, dan dari 5 ini ada yang masuk kategori juga ke wajibnya umroh, yaitu ihram dari mikot dan juga tawaf wada. Wajib umroh ada 2, rukunnya umroh ada 4. Nah, rukunnya umroh ada 4, yaitu ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Wajibnya umroh ada 2, yaitu ihram dari mikot dan tawaf wada. Kemudian rukunnya haji, terakhir rukun haji itu ada 4 ditambah 1 maka menjadi 5, yaitu ihram dari mikot, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul atau halku, motong rambut. Nah, wajibnya haji ada 5 juga, ihram dari mikot, kemudian lempar jumroh, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf wada. Nah, ini adalah wajib-wajib haji yang kita pelajari hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke pengurus Qalbun Salim atau di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.